Baghiya min baghaya Bani Israel, katanya Nabi. Pelacur dari para pelacurnya Bani Israel. Pelacur artinya, kita tahu deh kalimat pelacur itu gak sembarangan. Siang malamnya kerjaannya begitu dah. Ya, itu kan orang neraka ibaratnya, dari kalau amal perbuatannya dilihat itu perbuatan orang neraka. Tapi subhanallah, nasib baiknya dalam perut distempel oleh Allah Ta'ala sebagai orang surga. Bikin satu perkara yang bikin ridhonya Allah. Kecil di mata manusia, ngasih minum seteguk air kepada anjing. Berkat itu Allah ampunin dosanya, Allah gerakkan dia untuk bertobat, Allah masukin dia ke dalam surga. Iya. Allah. Makanya jangan pernah kita nyombongin diri atas orang lain. Terus di sini bisa bahas suatu pembahasan menarik oleh Habib Abdul Haddad, yaitu suatu hadis yang berbunyi walladzi la ilaha ghairuh. Hadisnya sebenarnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau katakan, ya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malakun fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Al-hadits. Nabi SAW bilang, itu setiap orang dari kalian diciptakan di dalam perut ibunya itu berupa sperma selama 40 hari. Kemudian proses setelah 40 hari hingga berubah menjadi alaqah, sesuatu yang melekat pada rahim ibunya. Dia selama 40 hari. Terus proses sampai berubah menjadi segumpal daging. 40 hari dia membentuk dan membentuk sampai menjadi bentuk manusia sempurna. Saat itu dititipkan kepadanya ruh oleh Allah Ta'ala. Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh baru jantung berdetak. Ya, kehidupan mulai mengalir dalam tubuhnya. Ya, saat itu dicatat. Diperintahkan untuk dicatat tentang apa? Rezekinya. Rezekinya. Berapa banyak, apa aja, itu lengkap detail. Amal perbuatannya di dunia, apa yang akan dia lakukan, semuanya udah dicatat. Ajalnya, sampai kapan dia hidup, semuanya udah dicatat. Terus syaqiyyun aw sa'id. Syaqi artinya dia orang neraka, atau sa'id dia orang surga. Itu udah dicatat 4 perkara ini. Dari sejak di perut ibu. Kita nih semua. Anda tanya, ada yang punya contekannya enggak? Enggak ada. Ada yang punya bocoran? Enggak ada. Sama sekali. Enggak ada. Makanya Nabi bilang, hati-hati, lu jangan sombong. Berapa banyak demi Allah seseorang katanya dia beramal amalan orang surga, artinya ketaatan. Nabi bilangnya amalan orang surga. Sampai itu saking hebatnya amalan dia itu, seakan-akan antara dia dengan surga cuma sejengkal doang, tinggal masuk doang. Saking hebatnya ketaatannya. Tapi ternyata dalam perut ibunya dia udah distempel orang neraka. Maka bakal datang satu masa dia akan beramal amalan orang neraka hingga dia masuk ke dalam neraka gara-gara amal neraka yang dia lakukan. Dan sebaliknya, ada orang-orang ya bikin maksiat habis-habisan, amalannya orang neraka, sehingga seakan-akan darah dia dengan amal neraka cuma sejengkal doang, tinggal sejengkal doang. Tahu-tahu subhanallah, dalam perut ibunya dia udah distempel orang surga, surga. Tergerak hatinya untuk melakukan satu kebaikan, dia masuk surga dengan kebaikan itu. Macam kayak yang sering Anda cerita, pelacur dari Bani Israel, itu kan amalan orang neraka. Melacur, berzina. Baghiya min baghaya Bani Israel, katanya Nabi.
pelacur dari para pelacur yang Bani Israel. Pelacur artinya, kita tahu deh kalimat pelacur itu gak sembarangan. Siang malamnya kerjaannya begitu deh. Ya, itu kan orang neraka ibaratnya dari kalau amal perbuatan ya dilihat itu perbuatan orang neraka. Tapi subhanallah nasib baiknya dalam perut distempel oleh Allah Ta'ala sebagai orang surga. Bikin satu perkara yang bikin ridhonya Allah. Kecil di mata manusia. Ngasih minum seteguk air kepada anjing. Berkat itu Allah ampunin dosanya, Allah gerakkan dia untuk bertobat, Allah masukin dia ke dalam surga. Iya. Allah. Makanya jangan pernah kita nyombongin diri atas orang lain. Kita nggak pernah tahu bagaimana dia. Ente nggak 24 jam ngamerain dia. Enggak. Benar. Kita nggak pernah tahu orang. Jangan pernah kita sombongin diri kita di atas orang lain. Mau kayak bagaimana itu bejatnya. Nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Tetapi kita vonis orang nggak punya hak. Bukan ranah kita. Ada beberapa orang menganggap ini hadis ya. Kalau kayak begitu Beb. Kalau semuanya amal perbuatan udah dicatat, rezeki dicatat, surga neraka udah dicatat, ya udahlah. Mau ngapain kita siapa udah ditentukan juga sama Allah. Ada beberapa orang memakai hadis ini untuk itu. Biar lo tahu. Ini hadis nih membuat para aulia yang ahli ibadah ketakutan. Iya kan? Ini para aulia nih ahli ibadah pada ketakutan. Tadi kita dengar Hasan bin Shalih Al-Bahar ibadahnya bagaimana. Dia itu ketakutan luar biasa dengan ibadah macam begitu. Dia takut ditutup su'ul khatimah. Itu ahli ibadah ketakutan. Bagaimana seharusnya orang yang tukang maksiat? Seharusnya lebih takut dong. Iya kan? Orang yang ahli ibadah aja ketakutan. Apalagi orang yang tukang maksiat. Terus satu lagi penting. Kalau ente baca hadisnya, nggak serta-merta Allah ceburin orang ke surga, ke neraka. Nggak serta-merta begitu. Kalau ente jeli baca hadisnya, ente bakal dapetin. Orang yang beramal amalan ketaatan, amalan orang surga sampai seakan antara dia dengan surga sejengkal, kok masuk neraka gara-gara apa? Apakah serta-merta Allah masukin aja ke neraka? Enggak. Ente lihat sambungannya, fayasbigu alaihil kitab faya'amal bi'amali ahlin nar. Tuh. Ketentuan udah menentukan dia sebagai orang neraka. Enggak main langsung masuk neraka. Ya, ada sebabnya. Dia bikin satu perbuatan kemaksiatan. Tuh. Itu sebabnya. Ya. Artinya di sini Allah nggak mengabaikan sebab. Sebabnya neraka adalah kemaksiatan. Ketika dia lakukan itu, dia terjerumus dalam neraka. Maka itu orang yang seumur hidupnya jauh dari maksiat, baik maksiat zahir dan batin, biasanya husnul khatimah. Sebab nggak ada celah untuk masuk neraka. Apa? Allah bukan sosok yang zalim. Allah bukan sosok yang zalim. Allah maha adil. Ketika dia semasa hidupnya sungguh-sungguh di dalam ketaatan, Allah bakal ganjar dia. Ya, orang yang ujung-ujungnya masuk neraka juga sekalipun dia taat, ya, karena dia melakukan suatu yang fatal di mata Allah Ta'ala. Allah maha adil sehingga diganjar dengan neraka. Kan dia bikin taat selama ini. Iya, ada suatu kelakuan yang dia lakukan sangat fatal. Itu bakal dapetin pasti itu. Dan sebaliknya juga tukang maksiat. Kok dia tukang maksiat masuk surga? Dia melakukan sesuatu yang hebat di mata Allah yang kita nggak sadari. Kita nggak tahu. Itu yang menjadi penyebab dia masuk surga. Yang menghapuskan segala keburukan. Nah, macam kayak tadi kita contohin. Ya, kasih minum seekor anjing. Itu di mata Allah bukan sepele. Apalagi ketulusan yang datang dari dalam hati. Allah. Terus ya, ini hadis nih. Ya, yang dipakai oleh orang-orang dengan alasan, udahlah mau ngapain kita berbuat. Udah ditentukan juga. Biar nanti tahu. Tuhan Allah Ta'ala yang memberikan kita segala kenikmatan, anugerah karunia.
menuangkan segala cinta kepada kita. Sosok yang semacam ini nggak layak apa untuk kita sembah. Ente nggak punya perasaan, ente nggak punya hati, ente nggak punya nurani. Sosok yang baik semacam ini nggak layak kita tunduk kepadanya. Katakan di sana nggak ada surga, nggak ada neraka. Sosok yang baik semacam ini sangat layak untuk disembah. Iya. Katakan setelah itu udah habis, nggak ada surga, nggak ada neraka. Tapi dia kasih kita hidup, dia kasih kita nikmat, dia kasih kita oksigen, dia kasih kita makan, dia kasih kita minum, tanpa pamrih, segalanya diberikan sama kita. Ente kalau wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha, ente kalau mau hitung nikmat Allah nggak bakal pernah bisa ngitung. Saking banyaknya. Iya kan? Allah. Sosok yang begini nggak layak kita agungkan, nggak layak kita cintai, nggak layak kita habiskan hidup kita untuknya. Ente kalau hidup susah, ya, terpuruk, hancur, ente udah pasrah dengan kehancuran. Tahu-tahu datang Ustadz Jalani nyelamatin ente dari kehancurannya ente. Ente seumur hidup bakal berhutang jasa dengannya, iya kan? Berhutang budi dengannya. Ente bakal hormatin dia seumur hidupnya ente. Iya kan? Ente udah diselamatin dari keterpurukan yang begitu besar oleh Ustadz Jalani. Ada manusia. Apa sih yang dilakukan oleh Jalani? Hal kecil dibanding apa yang Allah berikan kepada hambanya. Tuhan yang macam gini nggak layak disembah. Wahai orang yang punya akal sehat, hati nurani, katakan di situ nggak ada surga, nggak ada neraka, tapi Tuhan ini patut untuk disembah. Hakata. Karena itu nggak ada alasan bahwa ini hadis, orang yang bawa ini hadis untuk gue nggak mau ibadah. Ada orang yang nggak punya nurani, nggak punya akal sehat. Emang dia udah kotor dari awal. Hakata. Wallahu a'lam bishawab. Oh,